Hello guys, welcome to my channel Kintan EHD. Apa kabar semuanya sobat pelangi dimanapun kalian berada? Senang sekali nih gue Kintan bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di Kintan EHD yang pastinya bakal share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Yes, di video kali ini seperti biasa gue bakal kembali menceritakan pengalaman gue yang masih seputar perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok. Nah kali ini cowok yang gue jumpain adalah salah seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang satpam perumahan. Wow, penasaran kayak gimana? Yaudah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Memang yang namanya perjumpaan dengan berbagai macam cowok itu gak bisa kita rencanain ya, apalagi yang random gitu. Seperti pengalaman gue kali ini guys, menjumpai seorang cowok yang punya profesi sebagai seorang satpam perumahan. Satpam perumahan itu kayak misalnya gini loh guys, kita datang ke sebuah perumahan, nah suka ada yang jagain dong depan pos jaga gitu. Nah dia sosok ini yang gue temuin guys, jadi gue panggil dia sebagai seorang satpam perumahan aja biar gampang ya. Kejadiannya ketika gue lagi main ke rumah temen gue di sebuah perumahan, dan itu perumahannya baru dibangun banget, jadi belum lama gitu kan, makanya masih banyak banget rumah kosong gitu. Gue juga seneng sih, excited diajakin main ke sana, because gue pun juga pengen banget refreshing gitu. Apalagi temen gue ini emang sangat welcome banget orangnya untuk ngajakin kita main gitu kan. Waktu itu tiba-tiba jam 4 sore dia ngajakin main tuh, "Maya sini lah," kata dia gitu. Karena kan emang dia ini kerjanya kan shift sore dan pulangnya malam, jadi dia ada waktu malam hari sepulang kerja gitu. Jadi gue putusin berangkat dari kosan menuju ke tempatnya dia ini sekitar jam 9 malam, because dia keluar dari tempat kerjanya ini kan jam 11 malam. Nah makanya agak sedikit santai gitu gue ke sana. Waktu itu gue nggak ada niatan gimana-gimana sih, karena dalam hati gue ya gue mau main ke tempatnya dia gitu, nggak yang kayak punya planning lain ketemuan sama siapa, sama sekali nggak gitu. Jujur ini emang gue mau main ke rumahnya dia di Perum gitu ya. Nah waktu itu gue ya seperti biasa sebelum akhirnya gue berangkat, gue di kosan gitu kan, kita siap-siap dulu, kita makan dulu, pokoknya santai banget. Sampai jam 9 malam pun tiba, akhirnya kita pun berangkat ke kota, karena emang rumahnya itu di daerah kota. Jadi gue putusin berangkat jam 9 malaman. Nah, karena dari jam 9 malam ini masih lama ke jam 11 lumayan, jadi kita putusin buat nongkrong di kafe sambil ngopi. Udah tuh guys, aktivitas kita ya seperti itu, nungguin temen gue, dan emang karena masih banyak waktu juga, jadi kita ngopi di kafe sambil ya buka-buka di aplikasi gitu kan, siapa tahu ada orang baru di sini. Meskipun gue udah hatam banget sih, ada siapa-siapa aja di sini gitu kan, jadi menurut gue kayaknya ya biasa aja sih, nggak ada yang spesial gitu kan. Sampai beberapa jam kita ngopi sambil ngobrol juga, kayak pacar gue kan main game gitu, gue juga main aplikasi juga. Dan tiba jam 11 kurang kita pun berangkat menuju ke tempat kerja temen kita ini guys. Karena kita emang berangkatnya ini bakal langsung dari tempat temen gue kerja ini ke rumahnya bareng-bareng gitu. Terus setelah kayak gitu gue udah bayar, udah 2 jam kurang lebih di kafe, kita pun berangkat ke tempat kerjanya teman kita ini. Dan perjalanan dari kafe ke tempat kerja teman kita ini deket banget, nggak jauh-jauh juga. Tibalah kita di sana dan nungguin di parkiran motor. Tak lama kemudian jam 11 lewat pun tiba, akhirnya teman kita pun datang. Ya udah tuh kita ya kayak say hi gitu kan, "Hai apa kabar lo?" gitu kan, bla bla bla, kayak basa-basi lah, cipika-cipiki gitu kan. Ya semuanya sih berjalan dengan lancar. Dan anyway, teman kita ini adalah salah seorang cowok pelangi juga ya anyway. Jadi dia emang satu frekuensi sama kita gitu. Jadi dia memang sama kayak kita lah gitu kan, sama-sama cowok pelangi gitu. Kita emang udah sangat akrab banget sama dia ini. Setelah say hi bla bla bla, basa-basi sebentar di parkiran, temen gue bilang, "Yaudah yuk gas yuk," kata dia, "udah malam juga nih, ya udah ayo," gitu. Karena emang udah jam 11 hampir setengah 12 ya gitu. Kita pun berangkat dari tempat kerja temen kita ini ke perumahan tempat temen kita tinggal. Yes, jaraknya cukup jauh, tapi memang masih sekitaran kota sih, dan itu nggak jadi masalah gitu kan. Singkat cerita, tibalah kita di perumahan itu guys, dan itu perumahan baru dibangun banget, belum banyak yang menghuninya. Dan pas sampai sana gue langsung kayak excited ya, karena melihat wow luas banget ya gitu. Dan pas nyampe pos satpam ini,
Ya gue sih awalnya notice ya ada 3 orang cowok gitu kan, dan itu pun gue nggak bener-bener apa namanya detail ngelihat wajahnya kayak gimana, cuman kayak lewat doang, karena mungkin si temen gue ini penghuni sananya jadi dia ramah gitu kan, malam pak, seperti itu. Nah karena temen gue ini ramah seperti itu, kita pun jadi sama kan, jadi ikutin caranya dia, malam pak gitu. Kita kan pakai motor jadi konvoy gitu loh guys. Terus kita pun langsung diarahkan ke rumah temen gue ini yang ternyata di pojokan banget rumahnya guys. Pas nyampe sana ya udah tuh, akhirnya kita pun main di rumah temen kita ini. Ya main kayak nongkrong, ngobrol gitu kan, ngopi bareng, terus masak-masak kayak gitulah. Kita malah begadang akhirnya guys. Nah, ada sebuah kejadian yang menarik banget. Waktu itu gue karena emang orangnya suka banget petualangan. Setelah kita habis makan, habis ngobrol bareng sekitar jam 1:30-an, karena kita emang begadang, belum tidur gitu kan. Kita emang sukanya begadang juga, apalagi temen gue ini suka begadang banget, jadi nggak mungkin langsung tidur gitu kan. Gue tuh lagi jalan-jalan gitu loh guys, mengitari sekitaran Perum, pengen tahu aja gitu kan, sendirian, sambil bawa handphone gitu kan. Ya gue sampai kayak, hai gitu kan, kayak di videoin gitu kan. Ya gue sih emang seneng kayak gitu sih. Dan gue tuh kayak nggak sadar, ternyata gue udah agak jauh dari rumahnya teman gue ini, meninggalkan pacar gue, meninggalkan temen gue juga gitu. Ya gue pengen tahu aja kayak gimana blok-blok di sini gitu kan. Dan emang itu jujurnya emang rumahnya sih emang lumayan lah gitu, namanya Perum gitu kan. Jadi gue sangat excited ya bisa mendapatkan pengalaman jalan malam-malam di sebuah perumahan gitu. Gue belok kanan, gue belok kiri, pokoknya gue telusuri aja gitu kan, sampai singkat cerita tibalah gue berpapasan sama seorang cowok yang menggunakan motor metik gitu, Honda Beat ya. Gue pikir siapa gitu. Pas ketika motornya mendekat, gue udah kayak hampir papasan gini kan, gitu kan kayak gitu. Terus tiba-tiba dia berhenti tuh. Malam pak, kata dia. Oh iya malam. Berhenti dia kan. Mau kemana nih malam-malam, kata dia. Oh enggak nih, lagi cari angin aja, gue bilang gitu. Oh iya iya. Di mana rumahnya, kata ya kan, aku lagi main di rumah temen yang tadi lewat itu loh pak. Oh yang tadi, kata dia. Iya, gue bilang gitu. Bapaknya mau kemana? Biasa mau keliling nih, kata dia gitu. Ngobrol di sana kita guys. Dan tahu nggak, itu karena emang suasana gelap ya, belum banyak penghuni, untungnya kita berhenti di sebuah lampu yang ada di tiang-tiang listrik gitu loh guys, yang suka menerangi jalan gitu. Jadi gue bisa melihat wajahnya gitu. Pas gue perhatiin, kok lumayan gitu ya. Papanya sendiri aja nih. Ya nanti jam berikutnya di-upload, kata dia gitu. Oh jadi gantian gitu ya. Ya gitulah, kata dia. Nggak dingin nih, kata dia. Ya enggak lah, seneng malah aku mau kayak gini pak, gue bilang gitu. Oh begitu. Ya udah aku lanjut dulu ya. Oh ya silakan. Pak bentar deh, kenapa? Boleh ikut keliling nggak, kata gue kan. Keliling maksudnya ikut keliling-keliling gini. Ya boleh. Ya ayo, kata dia gitu. Beneran nih pak, gue bilang gitu. Iya bener, kata dia. Akhirnya gue pun diajakin guys, diboncengin sama dia sambil ngobrol sepanjang jalan dan berkenalan. Dan namanya ini adalah Pak Teguh. Dan Teguh ini adalah seorang satpam perumahan yang gue jumpai di perumahan tempat teman gue tinggal ini guys. Bapak udah lama kerja di sini. Ya semenjak ini dibangun aja, kata dia. Kita keliling-keliling gitu kan sampai ke blok tempat tinggal teman kita juga gitu. Ya semuanya dilewatin gitu kan, sampai ada momen ketika asik-asikan ngobrol, karena emang malam banget ya guys, udah gak ada siapa-siapa, apalagi Perum itu belum banyak yang menghuninya kan, masih banyak rumah kosong gitu. Tiba-tiba dia berhenti tuh. Bentar ya, kata dia. Oh iya, kata gue kan. Kita pun turun, terus dia ngomong tuh, kebelet nih, kata dia gitu. Oh iya silakan deh, gue bilang gitu. Ternyata dia mau Pepsi guys. Oh my god, itu kan gue udah degan banget tuh, Pepsi nih orang gitu kan. Aku juga ikutan deh dalam hati ya gitu kan. Setelah kayak gitu gue hampirin dia tuh, sama nih kebelet juga. Ya udah, kata dia. Akhirnya gue berjejer sama dia berdampingan Pepsi bareng guys. Udah tuh, dia Pepsi, gue pun juga sama. Sesekali kan gue ngelirik gini nih. Ya gue sih nggak begitu jelas karena emang gelap ya, belum ada penerangan kan. Ini perumahannya sebelah kita Pepsi ini adalah perumahan yang belum ada penghuninya, belum jadi juga gitu. Udah kelar Pepsi, gue sengaja dilama-lamain tuh. Tiba-tiba dia kayak gerakin somethingnya gitu kan. Itu oh my god, gue ngeliat siluetnya, wow, kepalanya gede gitu kan. Setelah kayak gitu gue tiba-tiba refleks kayak gini, wow gede ya, gue bilang gitu. Ketawa tuh dia.
Ya biasalah kata dia, mantep deh kayaknya kalau yang kayak gitu. Ketawa tuh ngakak dia. Ya mantep lah kata dia, yang namanya cowok dibilang gitu kan. Jadi penasaran nih, penasaran gimana nih kata dia gitu. Ya penasaran lah, pengen ngerasain gitu. Emang doyan ya kata dia gitu kan. Doyan banget, gue bilang gitu. Serius nih kata dia. Iya serius. Terus tiba-tiba dia kayak senyum, kayak menatap gitu. Gue pun ngerti sih. Gue menghampiri dia tuh guys. Gue menghampiri dia. Terus boleh kali pak, gue bilang gitu. Terus dia cuma diem aja, senyum, dan nggak tahu kenapa tangan kanan gue ini tiba-tiba kayak refleks spontan menghampiri sampingnya dia. Gue raih tuh guys. Setelah kayak gitu, gue kayak genggam kan. Wow mantep ya, kayak gini mah gitu. Dia senyum aja tuh sambil dia yang awalnya cuman kayak bukain area sampingnya gua buat Pepsi, sekarang dia pull di di open gitu kan, biar gue leluasa mungkin meraihnya. Dan anyway dia menggunakan yang model segitiga ya. Setelah kayak gitu udah tuh gue langsung raih, gue genggam, dan gue juga merasakan sesuatu yang lebat di sekitarnya. Wow mantap juga ya, gue bilang gitu. Udah gede, lebat juga, dan hitung detik sampingnya pun akhirnya bangkit guys. Itu gue seneng banget sih, dan sampingnya gue pun ikutan bangkit ya, karena gue udah nggak tahan ya menghadapi situasi kayak gitu. Gimana sih, itu kan bener-bener kayak random banget, tiba-tiba banget, tanpa gue sengaja, tanpa harus gue bilang pendekatan siapa gue gitu kan. Gue bisa mendapatkan itu semua dengan sangat mudah. Setelah kayak gitu gue langsung spontan tuh refleks, gue pun jongkok dan menghampiri sampingnya dia. Awalnya gue kayak gitu doang kan. Setelah kayak gitu akhirnya gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke di tempat gelap itu, di area perumahan yang belum jadi ini guys. Dan emang itu suasananya sepi banget, gak ada siapa-siapa, dan aman banget untuk kita do something di sana guys. Udah tuh gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Rasanya mantap banget sih. Habis Pepsi gue karaoke ya ada rasa-rasa asinnya sih. Gue semangat banget, sambil gue pun samping gue bangkit banget, sambil gue solo karena gue juga udah gak tahan gitu kan ngelakuin itu semua. Tempat itu pokoknya gue leluasa banget, gue ekspresif banget, sampai dia pun udah kayak kesenangan, dia pun enjoy, mengeluarkan ekspresi suara juga. Ditambah ini hari itu ya, itu bener-bener pas banget sih momennya gitu. Mungkin dia juga lagi pengen kali ya, karena itu yang gue rasain sih, karena dia juga bener-bener merasakan sesuatu yang kayaknya mungkin gak biasa dia dapetin kali ya. Setelah kayak gitu gue bilang sama dia tuh, Pak lanjut yuk, jangan gini doang. Kayak gimana tuh, belakang ya? Iya gue bilang gitu. Ya udah ayo, mumpung di sini kata dia gitu. Dia pun mau guys. Oh my god, gue nggak ada persiapan, gue nggak bawa candy, gue nggak bawa alat untuk mempersiapkan semuanya, tapi dia mau. Akhirnya gue persiapan dengan seala kadarnya menggunakan ininya gue, dan gue pun siap-siap guys. Gue prepare, gue pun sama sih, hanya open yang area bawah doang. Terus dia pun sekarang udah sama kayak gue juga, jadi cuman bagian bawah doang. Setelah gue siap nih seadanya, dia pun juga sama. Lalu akhirnya sampingnya dia gue arah-arahin tuh pelan-pelan kan. Agak susah sih karena gelap ya. Terus tapi dia nggak nyerah, karena gue pun juga ikut berusaha untuk mulai mendekatkannya gitu kan. Pelan-pelan sampai 3 kali, baru keempat kali gue menemukan feel-nya, menemukan posisi yang tepat. Pelan-pelan akhirnya enter, dan kita ngelakuinnya guys. Oh my god, sampingnya langsung, setelah kayak gitu ya udah tuh dia langsung bergerak. Yang awalnya agak sempit kali ya, agak pelan-pelan gitu, jadi gerakannya masih kayak pelan-pelan banget, maju mundur gitu. Setelah kayak gitu dia udah enjoy, mungkin dia tambah lagi biar lebih leluasa dan lebih nyaman menggunakan ininya dia gitu kan. Dan akhirnya kita pun berdua udah dalam keadaan enjoy. Dia pun ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepat dengan leluasa guys. Oh my god, gue seneng banget tuh, karena jujur li itu bener-bener bikin gue kayak seneng banget ya di tempat kayak gini, terbuka banget di rumah yang belum jadi, gelap gulita gitu dia ngelakuinnya. Dan lama banget guys, pelan cepet full speed juga, sampai gue pun something gue bangkit banget ya, karena terbawa suasana gitu kan.
sampai sekali gue agak sedikit tegak dan tangannya dia tuh ngerti dia meraih ke area ininya gue gitu kan. Pokoknya itu bener-bener sih, dia berekspresi suara, gue pun juga sama. Kita berdua sama-sama enjoy waktu dini hari itu ngelakuinnya guys. Dia super duper sangat manly dan jantan banget ya yang gue rasain sih, karena baru kali ini gue mendapatkan perlakuan yang bener-bener dadakan seperti itu dan dia ngerti. Ya gue pun enjoy gitu, sampai pada akhirnya setelah sekian lamanya karena pegel ya, kita nggak mungkin berbagai macam gaya guys, karena satu, depan kita kan motornya dia gitu, terus di pinggiran itu kan emang rumah-rumah yang belum jadi dan gak ada tempat lain untuk kita misalnya untuk kayak berganti posisi, gue yang di bawah dia yang di atas tuh nggak ada, nggak mungkin gitu. Jadi satu-satunya cara yaitu dengan posisi yang seperti itu, gue berdiri ngebelakangin dia seperti gaya guguk gitulah ya. Dia pun full speed, dia pun kayak kesenangan, gue pun juga sama, gue pun enjoy banget sambil berekspresi suara. Dan tahu nggak, akhirnya gue karena udah nggak sabar, gue solo sendiri dan akhirnya gue tuntas duluan. Setelah gue tuntas, tiba-tiba dia ngelakuin full speed kenceng banget tuh, full speed kenceng banget ya. Tiba-tiba pas ketika full speed, dia sekali berhenti berekspresi suara dan akhirnya dia pun tuntas guys. Setelah gue tuntas, oh my god, gue bener-bener kayak mimpi banget ya bisa mendapatkan seorang satpam perumahan yang bernama Teguh ini. Dia gue dapetin dengan cara yang sangat instan, dadakan, gak gue rencanain, terus gak perlu gue PDKT bilang gue cowok pelangi atau bukan, semuanya ngalir gitu aja. Ya itulah, karena memang semuanya berjalan dari yang namanya kesempatan ya. Jadi gue sangat memanfaatkan momen banget waktu itu, dan itu pun juga gue nggak merencanakan sama sekali sih. Gue tiba-tiba pengen Pepsi aja bareng gitu kan, dan itu yang dinamakan memanfaatkan momen tuh ya kayak gitu guys. Jadi kita harus benar-benar bisa mencari celah di mana ada kesempatan, di situ ada jalan gitu. Setelah kelar ya udah tuh, dia pun lepas, gue pun juga sama karena dia tuntas di dalam. Ya setelah kelar kayak gitu udah tuh kita pun langsung buru-buru dari sana kan, keliling-keliling lagi sambil diajakin ke toilet yang deket taman. Jadi di perumahan itu ada taman dan sampingnya ada toilet umum gitu. Pas sampai sana dia clean up, terus gue juga sama. Setelah kelar clean up di taman itu kita ngobrol sebentar tuh. Jadi gue kayak saatnya mungkin lebih kayak santai sambil nemenin dia nyebat alias ngerokok sebatang gitu kan. Dia bilang tuh, kamu mantep juga ya, kata dia gitu. Bisa aja bapak ini, gue bilang gitu kan. Serius loh, gak nyangka aja. Kupikir kamu bukan cowok belok, kata dia gitu. Ya aku pikir bapak nggak mau gitu. Ya kalau saya masih sebenarnya lagi pengen deh juga sih, makanya ngeliat gelagat kamu tiba-tiba nawarin gitu, ya udah deh. Ya kenapa enggak gitu kan. Toh juga cowok kayak kamu kan udah banyak zaman sekarang. Ini mah kayak memanfaatkan momen aja sih. Tapi sumpah loh Pak, tadi aku juga seneng banget dan gak nyangka banget Bapak mau gitu kan. Apalagi secepat ini mendapatkannya, ya mungkin udah beruntungnya gini kali ya, kata dia. Tapi serius loh, seneng, kata dia. Sama aku juga, tukeran WA yuk, kata dia gitu kan. Ayo, akhirnya kita pun tukeran WA. Setelah kelar ngobrol gak lama di sana, kita pun kamu pulang tuh. Udah yuk, kata dia, aku mau kembali ke pos jaga, kata dia. Ya udah ayo. Pak boleh minta sesuatu nggak? Apa tuh? Pengen gini gitu. Emang pengen juga kayak gitu? Ya pengen lah. Yaudah yuk sekarang, kata dia. Sebelum pulang di taman itu kita beginian dulu sebentar dan rasanya mantap banget sih. Gue mendapatkan dia meskipun di akhir ya, tapi sempurna gitu sampai semuanya gue dapetin. Ya udah yuk, kata dia, udah lama juga. Ayo gitu kan. Gue dianterin tuh ke pas belokan blok gang rumah teman gue gitu kan. Pas sampai sana gue sih nggak dianterin ke depannya banget, takut curiga gitu kan. Dan dia pun pamitan kembali ke pos jaga gitu. Sekarang kita beralih di WhatsApp. Pas sampai sana, pacar gue langsung nanya itu, kemana aja kok lama banget jalan-jalannya? Biasalah gitu kan. Iya kita nyariin loh, temen gue bilang gitu kan. Santai nyari angin gitu kan, biasalah nyari yang aneh-aneh gitu. Ah lo mah biasa aja, kata temen gue kan. Ya gue nggak mungkin bilang di hadapan temen gue ya, takutnya dia emang pengen juga terus tiba-tiba gue udah duluan kan nggak enak kan. Jadi gue via japri bilang ke pacar gue kalau gue habis tuh something sama
satpam perumahannya, dan dia seneng banget, excited banget, dan nggak nyangka banget gitu kan. Pokoknya waktu itu gue nggak langsung bilang langsung ke pacar gue, hanya via WhatsApp doang, karena ada temen gue gitu kan. Intinya malam hari itu keberuntungan banget gue mendapatkan satpam perumahan dengan sangat-sangat simple, tanpa cuan, tanpa apapun. Pokoknya itu kayaknya pengalaman yang sangat ya random dan cepet ya gue dapetin bersama seorang satpam yang luar biasa. Oh ya, orangnya ini tinggi banget ya. Gue lupa nggak sepi orangnya tinggi, rambutnya tuh agak keriting, dan ya pokoknya tinggi gitulah. Yang jelas dia berisi badannya, itu sih. Pokoknya malam hari itu mantap banget sih gue bisa mendapatkannya guys. Oke guys, semoga terhibur dengan cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.